Lift udah dimatiin, Di. Lu harus lewat tangga dalam. Yah, aku sendirian lagi. Mbak Ian gak mau turun bareng, Mbak. Belum bisa. Masih ada yang harus gue kerjain nih. Itu percakapanku dengan Mbak Yanti, staf admin di tempat aku bekerja. Setelah berganti pakaian, aku berniat untuk langsung pulang. Aku yang baru bekerja selama 2 bulan, entah disengaja atau tidak, lebih sering ditugaskan untuk shift sore. Tentu saja, pulangnya akan malam. Seperti kali ini. Bioskop ada di lantai 6. Maka dari itu, aku harus menuruni tangga eskalator yang sudah dalam keadaan mati. Karena lift yang biasanya bisa digunakan ternyata mati juga. Gedung Blok M Plaza ini berbentuk melingkar walaupun tidak bundar. Di tengahnya ada ruang kosong dari atas sampai bawah. Jadi untuk menaiki atau menuruni eskalator harus memutar mengelilingi sebagian lantai untuk menuju eskalator berikutnya. Inilah yang aku lakukan. Harus menyusuri lantai demi lantai, menuruni tangga menuju pintu keluar di lantai dasar. Berjalan melewati depan setiap toko, pemandangan pantulan kaca displaynya membuat aku bisa melihat diri sendiri yang sedang berjalan sendirian. Ya terang saja sendirian. Ini sudah nyaris jam 12 tengah malam. Ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya sudah beberapa kali aku pulang dan berjalan sendiri di dalam gedung plaza ini. Tapi biasanya sesekali aku melihat 1 atau 2 orang security yang sedang patroli. Entah melihatnya dari jauh atau berpapasan langsung. Aku yang pada dasarnya sangat penakut sedikit merasa aman ketika sudah melihat ada petugas security. Seperti yang aku bilang tadi, gedung ini memiliki ruang kosong di tengahnya. Dengan begitu, aku dapat melihat langsung pemandangan lantai per lantai, dari atas sampai bawah. Makanya, kadang aku dapat melihat security atau orang lain sedang berjalan di lantai berbeda dengan lantai yang sedang aku susuri. Begitu juga malam ini. Aku tentu saja bisa melihat pemandangan yang sudah aku ceritakan tadi. Walaupun sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati. Ada yang sedikit mengganggu. Karena malam ini aku tidak melihat ada pergerakan orang lain selain aku. Biasanya, yang paling sering aku lihat adalah petugas security atau karyawan lain yang juga pulang malam. Kali ini beda. Malam ini terasa sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Masih di lantai 5, tapi sepertinya aku sudah merasa tidak nyaman. Aku mempercepat langkah supaya lekas sampai bawah. Eskalator mati. AC juga mati. Hal ini tentu saja menambah semuanya jadi tidak nyaman. Tapi kecemasan berkurang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Ah, akhirnya ada orang juga, pikirku dalam hati. Aku coba mencari tahu dari mana sumber suara. Sambil terus berjalan, aku pandangi setiap lantai sampai yang paling ujung. Atas juga bawah. Yang pasti, sang empunya langkah tidak berada di lantai 4 yang sedang aku pijak ini. Karena sama sekali tidak kelihatan ada orang. Terdengarnya sih dari lantai bawah. Mungkin orang itu menuju pintu keluar juga. Sama sepertiku. Benar saja. Ketika sedang memperhatikan selasar lantai 2, sekilas aku melihat ada orang yang sedang berjalan, melangkah menuju eskalator.
tapi jalannya sangat lambat. Dari penampilannya dapat dipastikan kalau itu bukan security, karena bentuk sosoknya adalah perempuan. Terlihat dari gerai rambut panjangnya. Aku juga sangat yakin kalau itu adalah karyawati yang pulang malam. Aku yang terus bergerak berjalan, akhirnya pandangan jadi terhalang untuk melihat terus perempuan itu. Sampai akhirnya benar-benar tidak bisa melihatnya lagi. Walaupun begitu, suara langkah kaki masih kedengaran. Tapi beberapa detik kemudian suara langkah kaki juga ikut menghilang. Lah, kemana tuh orang? Tanyaku dalam hati. Aku menghentikan langkah sejenak, mencari jawaban. Sama sekali tidak kelihatan ada orang. Cemas kembali terasa, karena seketika sepi melanda lagi. Aku kembali meneruskan langkah, menyusuri selasar lantai 4, lalu turun ke lantai 3. Langkah buru-buru aku lakukan, karena kosongnya mulai membuat cemas. Aku semakin ketakutan ketika merasa kalau di dalam gedung besar ini sepertinya tidak ada orang lagi selain aku. Walau sepertinya tidak mungkin, tapi itulah yang aku rasakan. Singkatnya, akhirnya aku sampai juga di tangga yang menuju lantai dasar. Pada saat inilah ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika sedang melangkah menuruni tangga, kembali aku mendengar suara langkah kaki. Persis seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini terdengar dari atas. Aku tidak tahu lantai berapa. Masih berada di tengah-tengah eskalator, aku lalu menghentikan langkah, melempar pandangan ke atas, menyapu setiap sisi gedung yang masih dapat terlihat. Iya, dalam gelap, akhirnya aku melihat sesuatu. Ada seorang perempuan yang sedang berdiri diam di depan salah satu toko di lantai 3. Berdiri dekat dengan pagar kaca. Tidak menghadapku, tapi dia berdiri menghadap sisi gedung yang berseberangan dengannya. Itu siapa? Pertanyaan muncul dalam kepala. Melihat itu, tiba-tiba aku merinding. Ketakutan menyeruak memenuhi ruang batin. Sontak, aku melanjutkan langkah, menuruni tangga eskalator terakhir. Pintu keluar ada di sebelah kanan, sedangkan posisi perempuan itu di sisi sebelah kiri. Tentu saja, aku bergegas berlari kecil ke arah kanan. Nah, ketika sedang hendak menjauh dari eskalator, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara tawa perempuan. Tawa tertahan, tapi sangat jelas. Sumber suara berasal dari belakang. Sebenarnya, rasa takut sudah dalam level tertinggi. Tapi entah kenapa, aku malah berhenti berjalan, lalu menoleh ke belakang, ke arah sumber suara. Kemudian, terlihatlah pemandangan yang membuat aku tercekat ketakutan. Seperti terhipnotis, tidak bisa mengalihkan pandangan. Awalnya aku melihat seperti ada tirai putih yang melayang jatuh dari lantai atas. Tapi ternyata bukan. Setelah aku perhatikan lagi, ternyata bukan tirai terbang melayang. Tapi itu adalah sosok perempuan berambut panjang yang sedang melayang turun dari lantai 3. Baju putih lusuh panjangnya tergerai, melambai seperti tertiup angin. Pakaian inilah yang kulihat sebelumnya seperti tirai. Sementara
Tawanya masih terdengar mengiringi. Bukan tawa melengking, tapi tertahan, namun jelas terdengar. Beberapa detik lamanya aku terdiam memperhatikan seperti terhipnotis. Tapi akhirnya aku tersadar ketika melihat sosok seperti kuntilanak itu akhirnya mendarat di lantai 1, lalu berdiri menghadapku. Aku langsung membalikan badan kemudian berlari menuju pintu keluar. Tangisku tidak tertahan lagi ketika akhirnya sudah benar-benar sampai pintu keluar. Di situ ada 2 orang security sedang berjaga. Aku Diana, pernah bekerja pada satu bioskop yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat itu pada rentang waktu 2007 sampai 2010. Sebenarnya, sebelum aku bekerja sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja ini berada. Memang, gedung mall ini termasuk salah satu gedung di Jakarta yang umurnya bisa dibilang sudah tua. Yaitu tadi, aku sudah banyak mendengar banyak cerita seram sebelumnya. Setelah aku sudah mulai bekerja pun, aku masih sering mendengar cerita-cerita aneh menjuru seram dari rekan kerja yang sudah lebih dulu bekerja di situ. Aku yang sangat penakut, kadang berusaha sebisa mungkin tidak mendengarkan cerita-cerita seram itu. Tapi ya tetap saja, seringnya malah penasaran, lalu mendengar semuanya. Bulan-bulan pertama aku hanya mendengar ceritanya saja, sama sekali belum merasakan hal-hal janggal. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku mulai mengalami sendiri kejadian seramnya. Pengalaman pertama adalah kisah yang aku ceritakan di awal tadi. Ketika melihat sosok kuntilanak terbang dari lantai 3 turun ke lantai dasar. Setelah peristiwa itu, aku tidak mau lagi pulang kerja malam hari dan jalan sendirian. Harus ada yang menemani. Tapi walaupun sudah selalu ada teman, ternyata kejadian seram masih ada, dan itu aku alami sendiri. Begini kisahnya. Suatu malam di akhir tahun 2009, aku yang penakut ini, setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram, berjanji untuk tidak akan pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya, apapun yang terjadi nggak akan mau sendirian. Kalau memang terpaksa, karena tidak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu security gedung, meminta tolong untuk mengantar turun. Untungnya setiap dibutuhkan, rekan-rekan security selalu ada saja yang bersedia mengantarkan, dan mereka tidak pernah keberatan. Sudah kira-kira 2 tahun lebih aku bekerja di sini. Kurang lebih sudah sangat hafal dengan setiap sudutnya, orang-orangnya, spot seramnya, dan lain-lain. Maka dari itu, seharusnya aku sudah terbiasa dengan segala macam situasinya. Tapi ini nggak begitu. Semakin lama aku malah semakin parno. Banyak alasan bisa seperti itu. Salah satunya adalah semakin banyak aku mendengar cerita seram yang dialami pekerja di sini ataupun juga pengunjungnya. Belum lagi banyak peristiwa aneh menjuru seram yang aku alami sendiri. Mungkin penggalan kisah yang aku akan ceritakan ini adalah peristiwa terseram yang pernah aku alami. Detailnya masih sangat aku ingat. Lagi-lagi waktu itu hari Kamis. Aku mendapat giliran masuk siang. Dengan begitu tentu saja aku akan pulang malam. Sebenarnya malam itu aku sudah berencana untuk langsung pulang setelah tugas selesai. Tapi ternyata tidak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi, mulai sering diminta untuk membantu kegiatan administrasi.
Begitulah, malam itu, akhirnya aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulan yang tidak menyenangkan. Mbak Irna sebagai staf admin sesungguhnya malah harus pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Sekitar jam 11 dia sudah meninggalkan kantor. Sedangkan aku yang menjadi pontang-panting, menyelesaikan semuanya. Satu persatu rekan kerja pulang meninggalkan. Hingga akhirnya hanya tersisa aku dan seorang security bioskop, Pak Indra namanya, serta seorang office boy, Ridwan. Singkat cerita, sekitar jam 12 lewat aku baru bisa pulang. Pak, nanti kita turun bareng ya. Aku tidak berani sendirian. Aku bilang begitu ke Pak Indra ketika pekerjaanku sudah selesai. Dia tertawa dan bilang, kayak orang baru aja masih takut, Mbak. Tapi nanti ya Mbak, sekalian nunggu Ridwan beberes sebentar lagi. Lanjutnya. Oke Pak, saya nunggu di depan ya, jawabku. Yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan lagi, hari itu lift yang ada di dalam bioskop rusak. Tidak bisa digunakan. Ya sudah, karena lift rusak kami akan berjalan turun lewat tangga eskalator sampai bawah. Memang harus seperti itu. Tidak ada jalan lain. Sementara Pak Indra dan Ridwan menyelesaikan pekerjaannya, aku duduk menunggu di kursi dekat pintu masuk. Sambil melihat-lihat layar HP, aku duduk dalam gelap. Karena sebagian lampu sudah dimatikan. Kursi tempat aku duduk ini berada persis menempel di teras kaca. Dari sini aku bisa melihat sebagian besar isi gedung yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong. Sejenak pikiranku melayang, mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri, ataupun cerita-cerita seram yang banyak beredar. Tiba-tiba aku merinding, kemudian menoleh ke arah pintu bioskop. Lalu jadi agak tenang, karena masih sesekali melihat Pak Indra dan Ridwan warawiri di dalam. Benar-benar sunyi, tidak ada suara sama sekali. Lagi-lagi aku menerawang ruang, merasakan kosongnya malam. Saat melamun, tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan. Ada bayangan berbentuk orang yang muncul dalam gelap. Aku yang awalnya kaget, berangsur jadi agak tenang ketika merasa kalau sepertinya yang datang itu benar-benar orang. Ternyata memang benar. Aku melihat ada seseorang sedang melangkah mendekat. Karena masih cukup jauh, jadinya aku hanya bisa melihat dalam bentuk siluet. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekat ini adalah seorang security gedung. Leganya, aku jadi bisa segera turun dengan meminta untuk ditemani ke bawah. Pak, aku menegurnya ketika kami akhirnya sudah berhadapan. Karena gak familiar, aku melirik ke name tag-nya yang ada di seragam. Aku membaca namanya Wawan. Aku lupa apakah aku pernah melihat Pak Security yang satu ini atau belum, karena wajahnya masih agak asing. Tapi mungkin saja aku lupa, atau security baru. Pak Security ini tersenyum. Pak Wawan, tolong antar saya ke bawah dong. Aku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. Boleh Mbak, kebetulan saya juga mau turun, jawab Pak Wawan sambil tetap tersenyum. Oke Pak, sebentar ya, saya pamit ke dalam dulu. Aku bergegas berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Indra kalau aku turun duluan. Diantar siapa Mbak? Tanya Pak Indra. Security Pak,
"Wawan namanya." "Saya duluan ya, Pak," jawabku sambil langsung bergegas pamit. Pak Indra yang kelihatan seperti masih punya pertanyaan akhirnya membiarkan aku pergi. Sesampainya kembali di pintu depan, aku masih melihat Pak Wawan berdiri dalam gelap menungguku. "Sudah, Pak, yuk kita turun," ucapku. Kemudian kami berjalan menuju eskalator yang sudah dalam keadaan mati. "Makasih ya, Pak. Saya nggak berani jalan ke bawah sendirian. Takut." "Iya, Mbak. Memang agak serem sih." Sepenggal percakapan terjadi dalam perjalanan kami ke lantai dasar. "Pak Wawan baru kerja di sini ya?" tanyaku. "Enggak, Mbak. Udah lama kok," jawabnya pendek. Satu persatu tangga kami turuni. Satu persatu lantai kami susuri. Sesekali ada percakapan antara aku dan Pak Wawan, percakapan yang selalu aku yang memulai. Beliau hanya menjawab seperlunya. Terus seperti itu, sampai ketika aku mulai merasa ada yang gak beres. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya ada di belakang kami. Refleks aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong. Tidak ada orang sama sekali. Pak Wawan seperti tidak menyadari ada suara langkah. Sepertinya hanya aku yang mendengarnya. Sementara dia terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. "Pak, kayak ada orang di belakang." Akhirnya aku buka suara. "Biarin, Mbak," jawab Pak Wawan pendek. Ya sudah, aku ikut saja, terus melangkah. Coba mengabaikan suara yang jelas-jelas kedengaran. Seperti kebanyakan mall, banyak kaca-kaca untuk display. Kaca-kaca display ini, kalau ruangan di dalamnya dalam keadaan gelap tentu saja menjelma menjadi cermin. Cermin yang memantulkan semua objek yang ada di hadapannya. Awalnya aku tidak memperhatikan pantulan yang ada di kaca ini, karena sudah pasti isinya adalah aku dan Pak Wawan, yang sedang berjalan menyusuri depan toko. Tapi ada yang aneh. Ada yang menarik perhatian dari pantulan kaca. Hal itu menyebabkan aku jadi memperlambat langkah. Karena itulah, Pak Wawan jadi beberapa langkah di depan. Semakin penasaran aku untuk memperhatikan kaca display toko. Beberapa detik kemudian, aku semakin memperlambat langkah, sampai akhirnya benar-benar berhenti. Kenapa? Ada apa? Degup jantung seperti berhenti. Desir hawa dingin langsung menyergap diri. Ketika dari pantulan kaca aku melihat kalau Pak Wawan berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali tidak menyentuh lantai. Dia berjalan melayang. Aku semakin kaku, berdiri diam dan ketakutan. Ketika akhirnya melihat langsung Pak Wawan yang masih berjalan pelan beberapa langkah di depan, tanpa melalui pantulan kaca. Aku terduduk lemas melihat itu. Aku mulai menangis kecil ketika sosok Pak Wawan akhirnya berhenti melangkah juga. Lalu perlahan membalikan tubuhnya jadi menghadapku. Hanya beberapa meter jarak kami. Pak Wawan tersenyum dalam diam, dalam gelap. Sementara aku terus duduk menangis dalam ketakutan. Ada pintu darurat di sebelah kanan. Sosok Pak Wawan menoleh ke sana, lalu berjalan menujunya. Tetap berjalan melayang. Pak Wawan berjalan menuju pintu darurat yang dalam keadaan tertutup itu. Dalam remang gelap, aku melihat sosoknya menembus melewati pintu darurat, lalu hilang dalam pandangan. Aku lagi-lagi mendengar suara langkah kaki, terdengar dari belakang. Aku tidak mampu untuk menoleh. Tidak kuat kalau harus kembali menghadapi kengerian.
Aku menangis sendirian. Sementara langkah-langkah kaki terdengar semakin mendekat. Aku ketakutan. "Mbak Diana, ngapain di sini? Ayo kita keluar," kata Pak Indra dan Ridwan. Syukurlah, aku menangis lega setelah melihat mereka. Beberapa hari kemudian, Pak Indra dan Ridwan sudah berani untuk bercerita. Jadi malam itu, tidak lama setelah aku pamit dan bilang akan diantar Pak Wawan turun, Pak Indra langsung buru-buru mengajak Ridwan untuk segera turun juga. Karena ya itu tadi, Mbak Diana bilang kalau mau diantarkan oleh security yang namanya Wawan. Yang saya tahu, kalau dulu memang ada security yang namanya Wawan, tapi sudah lama meninggal. Menurut para security di sini, walaupun sudah meninggal, sosok Wawan masih terlihat berpatroli keliling gedung. Makanya, saya langsung ikuti Mbak Diana. Tapi kami melihat kalau Mbak Diana jalan sendirian, tidak ada yang menemani. Dipanggil diam saja tidak menoleh. Sampai akhirnya, kami menemukan Mbak duduk menangis di lantai 2. Begitulah cerita Pak Indra.